Bismillahirrahmanirrahim. Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang masih memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan dan taufik, sehingga kita bisa sama-sama duduk di majelis ilmu. Dan semoga ilmu yang kita bahas dan ilmu yang kita dapatkan di malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah untuk kita semuanya. Karena sesungguhnya di antara tujuan dari menuntut ilmu itu sendiri adalah mencari daripada manfaatnya. Di antara manfaat ilmu adalah kita amalkan ilmu tersebut dan kita sampaikan kepada manusia. Ini di antara tanda manfaatnya ilmu. Dan inilah ilmu yang kita pinta dan minta kepada Allah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Karena sesungguhnya ilmu kalau tidak dimanfaatkan, maka layaknya seperti air yang tergenang dan tidak dialiri. Dia hanya akan mengundang datangnya penyakit. Tapi ilmu ketika dimanfaatkan, diamalkan, maka dia layaknya seperti air yang mengalir, bermanfaat untuk manusia yang banyak. Dan inilah yang diharapkan oleh kita semuanya. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kita akan menyambung pembahasan kita, Kitab Tahdhirul Bashar min Usulis Syarr. Kita sampai pada poin yang ke-43. Di antara pokok-pokok keburukan itu adalah an-nazaru ilan nisa'i ghairil maharim, yaitu memandang kepada wanita yang bukan mahram. Ikhwati fillah, wanita adalah manusia yang Allah letakkan di dalam diri mereka banyak keindahan, sehingga ketertarikan yang ada pada diri wanita jauh lebih banyak daripada daya tarik yang ada pada laki-laki. Kalaulah sekiranya boleh kita gambarkan wanita itu, betapa miripnya mereka dengan ayat di dalam surah Al-Munafiqun. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqaulihim. Bila kalian para lelaki memandang mereka, meskipun di dalam ayat ini berbicara tentang sifat orang-orang munafik, tapi kalaulah sekiranya kita boleh mengambil sebuah tamsil, perumpamaan betapa miripnya mereka dengan ayat ini. Kalaulah sekiranya kalian memandang mereka, maka kalian akan merasa ta'ajub dengan kondisi tubuh-tubuh mereka. Wa in yaqulu tasma' liqaulihim. Kalaulah mereka berbicara, kalian pasti akan mendengarkan pembicaraan. Ini sisi ketertarikan yang ada pada para wanita. Makanya datanglah Islam. Islam itu datang memuliakan dan menghormati para wanita. Dari sisi keindahan dan kecantikan yang ada pada diri wanita. Jadi syaitan datang mengambil sebuah manfaat agar bagaimana mempengaruhi para lelaki supaya mereka jatuh dalam perbuatan dosa yang besar, yaitu zina, yang berawal dari an-nazar, yaitu pandangan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada kita para lelaki lebih khusus, meskipun di ayat yang lain ada perintah untuk para wanita juga untuk menundukkan pandangan mereka. Karena sesungguhnya kesempurnaan manusia ada pada daya tarik mereka terhadap lawan jenis. Seorang laki-laki akan tertarik
kepada wanita ketika dia normal, Pak. Kalau dia normal. Kalau dia nggak normal berarti banci. Dan seorang wanita juga demikian. Mereka memiliki daya tarik kepada para lelaki, dan ini normal. Makanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada para laki-laki dan wanita agar mereka menjaga pandangan mereka. Lebih khusus kepada kita. Di dalam surah An-Nur ayat yang ke-30. Allah taala berfirman, "Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, dzalika azka lahum." Dan katakanlah wahai Muhammad kepada orang yang beriman dari kalangan laki-laki agar mereka menundukkan pandangannya dan agar mereka menjaga kemaluannya, itu jauh lebih suci bagi diri mereka. Perhatikan, Pak. Di sini Allah mengaitkan antara pandangan mata dengan kemaluan. Ada apa? Kata orang-orang, cinta itu berawal dari pandangan lalu turun ke hati. Seperti itu. Kalau cinta sudah merasuki hati dan jiwa seseorang, maka keinginannya untuk berzina itu besar. Dan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau memasukkan salah satu dari 4 hal yang mesti difahami dan dijaga oleh seorang mukmin adalah pandangan matanya. Orang kalau dia sering memandang wanita yang bukan mahram, maka pandangan ini akan merasuk ke dalam hatinya dan ada keinginan untuk mendapatkan apa yang dia lihat. Makanya di dalam ayat ini Allah mengatakan, "Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim." Katakanlah kepada orang-orang beriman agar mereka menundukkan pandangannya, wa yahfazu furujahum, dan agar mereka memelihara kemaluannya. Dzalika azka lahum, itu lebih suci bagi mereka semua. Ikhwatanal iman rahimani Allah wa iyyakum. Sehingga dalam satu hadis, sering mungkin kita dengar hadis ini, kutiba ala bani adama nasibuhu minaz zina, mudrikan dzalika la mahalah. Telah ditetapkan atas setiap anak Adam itu bagiannya dari dosa zina. Dia pasti akan mendapatinya, tidak mungkin tidak. Dia pasti akan mendapatinya. Fal'ainani zinahuma an-nazar. Maka kedua mata ini zinanya adalah memandang, melihat kepada wanita yang bukan mahram. Bahkan kepada al-amrad, maradun, yaitu anak laki-laki yang wajahnya ganteng, mirip perempuan. Ini tidak diperbolehkan bagi kita untuk memandangnya. Sama hukumnya. Bahkan ini lebih keras. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab beliau, yaitu Perangkap Setan, sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya, Perangkap Setan. Di situ beliau membawakan asar-asar yang berkaitan dengan haramnya memandang kepada anak laki-laki yang wajahnya itu dalam tanda kutip cantik. Baik, kita kembali kepada pembahasan berkaitan dengan an-nazar ila nisa'i ghairil maharim. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Inna dunya hulwun khadirah." Bahwasanya dunia ini manis dan hijau. Dan semua kita sepakati itu. Dunia ini manis dan hijau. Wa inna Allaha mustakhlifukum fiha. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kalian semua ini, wahai manusia, mustakhlifukum fiha, yaitu yang memakmurkan bumi ini, yang mengatur alam ini, artinya yang hidup di atas dunia ini, yang mengisi bumi ini. Fayanzur kaifa ta'malun, dan Allah Subhanahu wa taala melihat bagaimana kalian beramal di atas dunia ini. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Oleh karena itu takutlah kalian terhadap fitnah dunia dan takutlah kalian terhadap fitnah wanita. Wa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa.
Karena sesungguhnya fitnah yang pertama kali terjadi yang menimpa Bani Israel itu yaitu karena wanita. Ini artinya apa? Sekali lagi, bahwasanya wanita itu merupakan penyebab kalau seorang mukmin, seorang laki-laki yang beriman tidak pandai-pandai menjaga dirinya, maka dia pasti akan jatuh pada fitnah yang namanya wanita. Ada satu kisah menarik yang disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdullah Az-Zarrat dalam kitab Zammul Hawa. Ini kitab ini terkenal, yaitu seorang imam abid zahid, ahli ibadah, ini ahli zuhud, yang begitu zuhud, yang bernama Hassan bin Abi Sinan. Keluarlah Hassan bin Abi Sinan ini pada hari raya Idul Fitri. Kemudian setelah dia selesai dari melaksanakan sholat Idul Fitri bersama kaumnya, dia pun kembali ke rumahnya. Lalu ada seorang laki-laki yang mengatakan kepada beliau, "Wahai Abu Abdillah, tidak pernah terjadi hari raya itu yang paling banyak perempuannya atau wanitanya kecuali hari ini, hari raya tahun ini." Lalu Abu Abdillah Hassan ini mengatakan, "Sesungguhnya aku tidak melihat seorang wanita satupun." Bayangkan Pak, ketika beliau sampai ke rumahnya, istrinya bertanya, "Wahai Abu Abdillah, ada berapa banyak wanita cantik yang kamu lihat ketika kamu pergi Idul Fitri?" Ini istrinya, namanya perempuan itu suka begitu Pak, ya, suka cemburuan ya. Ditanya terus, dipepet suaminya sampai terpojok gitu. Maka Imam Hassan ini mengatakan, "Demi Allah, tidak ada yang aku lihat sepanjang pergiku lalu pulangku ke rumahmu, melainkan hanya hanya ujung mata kakiku saja." Ini artinya apa Pak? Menunjukkan luar biasanya beliau ini dalam menjaga pandangannya di zamannya. Kalau kita di zaman ini Pak, kira-kira bisa nggak seperti itu? Hancur lebur kita Pak. Susah. Al-Imam Sa'id Ibn Musayyab rahimahullah, beliau mengatakan, "Sesungguhnya aku tidak pernah meniduri wanita dalam keadaan aku tertidur maupun sadar kecuali istriku. Sampai suatu ketika aku bermimpi. Dalam mimpiku aku melihat wanita yang cantik, lalu aku menundukkan pandanganku." Bayangkan Pak, hatta dalam mimpi sekalipun. Bukan di alam nyata ini Pak, alam mimpi. Ditundukkan pandangannya. Kalau kita sekarang ada namanya dunia maya. Justru disitulah orang mengumbar pandangannya. Kalau di dunia nyata boleh saja dia menahan pandangannya. Mungkin dia malu dengan orang yang banyak. Tapi manakala dia menyendiri dengan ponselnya, sesuatu yang bisa lihat dari auratnya wanita, boleh jadi dia melihat. Dan inilah orang-orang yang terancam. Semoga kita dijauhkan dari sifat ini. Ini nasihat untuk anak dan antum semua. Itu orang-orang yang pulang menuju hari kiamat nanti membawa pahala sebesar gunung Tihamah. Antum tahu gunung Tihamah itu dia memanjang, di atasnya itu seperti ada putih salju. Dia membawa pahala dari kebaikan-kebaikan yang dia lakukan di dunia. Tapi Allah Subhanahu wa taala hancur leburkan di hari kiamat. Ternyata Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya mereka ini adalah orang dari jenis kalian sendiri, ini umat Islam. Ketika dia menyendiri dengan apa yang diharamkan oleh Allah, intahakuha, dia menerjangnya. Ini hati-hati kita Pak dengan dosa yang dilakukan dalam keadaan sendiri. Orang boleh saja dia menjauhi kemaksiatan ketika dia berada di kerumunan manusia. Tapi sangat sedikit manusia yang bisa selamat ketika dia berada antara dirinya dengan dosa tersebut dalam keadaan sendiri. Dan inilah orang-orang yang terancam pahalanya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat.
Waliyadzubillah. Kemudian berkaitan dengan pembahasan ini, ada riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membonceng seorang sahabat yang bernama Al-Fadl. Ketika beliau membonceng sahabat ini, tiba-tiba datang seorang wanita yang cantik dari suku Khuz'am. Nah, karena kecantikan wanita ini, maka Al-Fadl terus memandangnya. Demikian juga wanita ini memandang Al-Fadl. Ketika Rasulullah mengetahui bahwasanya Al-Fadl ini terus memandang wanita tersebut, maka dipalingkanlah wajahnya Al-Fadl, diginikan wajahnya. Sampai dia pun tidak bisa melihat wanita tersebut. Artinya apa, Pak? Dari hadis ini kita bisa mengambil faedah bahwasanya wanita yang datang berhadapan dengan Nabi ini wanita yang tidak menggunakan cadar. Wanita yang tidak menggunakan cadar. Karena bagaimana mungkin dia akan mengetahui cantiknya seseorang kecuali dia tersingkap wajahnya. Nah, dari sinilah para ulama itu khilaf, berselisih pendapat. Apakah wajah itu wajib ditutup ataukah sunnah untuk ditutup? Kalau melihat daripada prakteknya para sahabiat di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kebanyakan mereka itu menutup wajah-wajah mereka, sebagaimana yang dipraktekkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka para wanita zaman sekarang ini fitnahnya jauh lebih besar daripada zaman dahulu. Zaman dahulu itu luar biasa ilmu mereka dan rasa takut mereka kepada Allah. Hari ini ilmu kita nggak ada, hilang rasa takut kita kepada Allah. Maka jauh lebih utama wanita itu menutup wajahnya dengan cadar. Dan ini pendapat yang saya pilih, Pak. Ya, pendapat yang saya pilih. Baik. Dari sini juga, dari hadis ini, memandang wanita dengan sengaja itu hukumnya haram. Memandang wanita dengan sengaja tanpa ada hajat, maka hukumnya haram. Setelah kita membaca semua ayat dan hadis-hadis di atas, maka kita mengambil sebuah kesimpulan. Sebagaimana kesimpulan yang baru saja kita sampaikan, yaitu memandang kepada wanita tanpa hajat, yaitu wanita yang bukan mahram, maka hukumnya apa, Pak? Haram. Lalu bagaimana solusinya? Kira-kira apa jalan keluarnya? Wanita mana saja yang boleh dipandang? Dan kapan seorang laki-laki itu boleh memandang wajah wanita yang bukan mahramnya? Yang pertama sebagai solusi dari an-nazar ilan nisa'i ghairil maharim, ini yang pertama adalah menundukkan pandangan itu merupakan tanda sehatnya hati seorang. Menundukkan pandangan itu merupakan tanda sehatnya hati seseorang dan akan menjadikan hati seseorang itu lezat, terasa lezat ketika dia beribadah. Coba antum bisa rasakan gitu. Kalau sekiranya seorang dia menundukkan pandangannya, dia akan merasakan kelezatan di dalam beribadah. Namun ketika dia tidak mampu menundukkan pandangannya, dia mengumbar pandangannya, maka sulit bagi dirinya untuk merasakan kelezatan dalam beribadah. Itu yang pertama, Pak. Kemudian yang kedua, di antara solusinya adalah hendaknya seorang laki-laki itu menikah. Sering kali saya sampaikan poin yang kedua ini, ya, dalam khutbah nikah maupun dalam kajian-kajian. Yang tersentuh adalah mereka yang paham dengan isyarat. Ya. Nabi SAW bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini bagi para suami, Pak. Innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitan wa tudbiru fi surati syaitan. Sesungguhnya wanita itu kalau dia datang, maka dia seperti menyerupai syaitan, dan kalau dia membelakangi laki-laki maka seperti menyerupai syaitan. Artinya apa kira-kira? Apakah wanita itu syaitan? Bukan itu ini maksud. Jadi syaitan itu benar-benar menghias wanita itu agar bagaimana para lelaki itu merasa tertarik dengan memandangnya. Sebagaimana disabdakan oleh beliau dalam hadis yang lain.
idza kharajatil mar'atu min baitiha istasrafaha syaitanu hatta tarji. Apabila seorang wanita keluar dari rumahnya, maka wanita itu akan dihias oleh syaitan sampai dia pulang ke rumahnya. Kalau dia keluar dari rumahnya, ini menunjukkan dahsyatnya fitnah dari seorang wanita. Fa idza absara ahadukum imra'atan, ini solusi yang diberikan oleh Nabi kepada para suami. Apabila salah seorang dari kalian melihat wanita, absara, ini melihat, menjadikan dia itu tertarik memandang pada wanita, falyati ahlahu, maka hendaklah dia mendatangi istrinya. Kenapa demikian? Fa inna dzalika yaruddu ma fi nafsi. Karena dengan demikian bisa akan menolak apa yang ada di hatinya, yaitu keinginan terhadap wanita tersebut. Apa yang ada pada wanita itu ada pada istrinya. Sehingga dalam sabdanya yang lain Nabi SAW bersabda, fa idza ra'a ahadukum imra'atan fa'ajabathu falyati ahlahu. Apabila salah seorang memandang atau melihat seorang wanita, kemudian dia merasa takjub, maka hendaklah dia mendatangi istrinya. Fa inna ma'aha mithlul ladzi ma'aha, karena sesungguhnya yang ada pada wanita yang dia lihat ada pada istrinya. Itu sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang, kecantikan istri itu kuncinya ada pada pandangan mata suami. Saya ulang, Pak. Kecantikan istri itu ada pada pandangan mata suami. Kalau suaminya terus menundukkan pandangan, maka istrinya adalah wanita tercantik dalam hidupnya. Ya. Tapi kalau suaminya tidak mampu menjaga pandangan, secantik apapun istrinya, maka dia akan mengatakan istri saya tidak cantik. Ya. Itu syaratnya, Pak. Kuncinya di situ. Makanya kenapa para laki-laki, mudah-mudahan nggak ada di dalam majelis ini, seringkali tertipu dengan wanita yang lain, padahal ada nih mutiara yang ada di rumahnya. Ada mutiara yang lebih indah, bahkan itu halal bagi dirinya daripada yang bukan miliknya. Ini nasihat buat kita semuanya, agar kita memperhatikan istri kita dengan baik, menundukkan pandangan kita. Karena di antara keutamaan dari menundukkan pandangan itu yaitu menjaga perintah Allah Subhanahu wa taala pada diri kita. Ketika seorang menjaga pandangannya, berarti dia mengharapkan pahala dari Allah. Baik, itu yang keberapa, Pak? Yang kedua. Kemudian yang ketiga, di antara cara agar seseorang bisa menekan daripada keinginan untuk memandang wanita, hendaknya dihadirkan dalam hatinya muraqabatullah. Apa artinya muraqabatullah? Yaitu keyakinan bahwasanya Allah senantiasa mengawasi seseorang. Allah itu Al-Basir, Maha melihat. Bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh manusia, dan tidak terpandang dan tidak terbatas penglihatan Allah. Allah adalah As-Sami', yang Maha mendengar, yang mana pendengarannya tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Ketika hadir muraqabatullah di dalam hati seorang, maka dia akan menekan ini tingkat kemaksiatan pada dirinya. Karena dia mengetahui alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah manusia itu tahu bahwasanya Allah itu Maha melihat? Melihat yang dilakukan oleh hamba, bahkan yang terbetik di dalam hati manusia Allah tahu, Allah mendengar. Innallaha alimun bidatis sudur. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam dada manusia. Ini yang ketiga, Pak, yaitu menghadirkan muraqabatullah. Kemudian yang keempat, ini nasihat untuk para wanita. Yang pertama, hendaknya wanita itu menjaga dirinya dengan hijab. Para wanita yang udah punya istri-istri kita, kalau mereka belum berhijab dengan baik dan benar, sampaikan kepada mereka, dakwakan, karena sesungguhnya kebaikan mereka adalah kebahagiaan kita. Kebaikan yang ada pada istri itu akan menentukan kebahagiaan kita di dunia sampai hari kiamat.
Makanya para lelaki, para suami akan dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Bagaimana dirinya dengan istrinya yang menjadi amanat dari orang tuanya, kemudian dititipkan kepada kita sebagai seorang suami, bagaimana tanggung jawab kita, dan ini akan dimintai tanggung jawab oleh Allah di hari kiamat. Nabi SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Semua kalian itu ra'in. Ra'in itu kalau dalam bahasa Arabnya artinya pengembala. Kalau ra'in yang dimaksud di sini pemimpin yang mengatur urusan setiap kita ini. Maka seorang suami akan dimintai tanggung jawab terhadap apa yang dia pimpin. Apa yang dipimpin oleh suami? Yaitu istrinya, anaknya, rumah tangganya. Akan dimintai tanggung jawab oleh Allah. Di antaranya dimintai tanggung jawab. Ketika seorang suami dia tahu istrinya tidak memakai hijab dengan benar, kenapa dia biarkan? Hendaknya dia sampaikan. Ini kewajiban suami. Tidak boleh diam dari kemungkaran yang dilakukan oleh istri dan keluarganya. Dan seorang laki-laki yang membiarkan istri dan anaknya bermaksiat, maka dia tidak akan mencium harumnya surga. Dan dikatakan oleh Nabi sebagai apa, Pak? Dayyuth. Seorang suami yang membiarkan istrinya melakukan kemungkaran, membiarkan anaknya melakukan kemungkaran. Dia biarkan anak perempuannya keluyuran dengan menggunakan celana Levi's misal, baju yang ketat, tidak memakai pakaian yang syar'i, dia biarkan. Padahal dia sanggup untuk merubahnya. Dia sanggup untuk menyampaikan hujah di hadapan istri dan anaknya. Kenapa dia biarkan? Maka sekali lagi ini nasihat buat saya pribadi dan kita semuanya. Kewajiban para wanita itu adalah selain daripada kita menyampaikan nasihat kepada mereka, maka dengarkanlah wahai para wanita. Kewajiban anti itu menggunakan hijab dengan benar. Karena sesungguhnya kehormatanmu ada pada hijabmu. Kita bisa membandingkan antara manisan, dua bungkus manis, ini manisan, permen. Ada bungkusan yang sudah terbuka dan ada bungkusan yang masih tertutup. Semut-semut nakal pasti akan memilih bungkusan permen yang sudah terbuka. Iya kan? Ini semut-semut nakal, Pak. Bagaimana mungkin permen yang ada di bungkus itu akan diganggu oleh semut-semut itu? Nah, seperti itulah perumpamaannya. Bohong kalau orang-orang mengatakan, ya Allah, Ibu kita Kartini adalah pejuang emansipasi wanita. Kata mereka, semua itu sebenarnya dusta. Agar bagaimana supaya wanita-wanita ini berkeliaran, hendak disamakan antara martabat laki-laki dengan wanita. Sehingga antum lihat ada iklan ban mobil kok yang iklan perempuan. Apa kaitannya ban mobil dengan perempuan? Kan begitu, Pak. Yang pertama kewajiban wanita apa tadi, Pak? Menggunakan hijab yang syar'i. Kemudian yang kedua, hendaknya wanita itu lebih betah di rumahnya. Karena sesungguhnya surganya wanita di dunia ini di rumahnya. My home is my paradise, kan gitu. Rumahku adalah surgaku, baiti jannati. Dan disitulah fitrahnya manusia, fitrahnya wanita. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Tempatkanlah mereka di mana kalian tinggal. Ini perintah. Wa qarna fi buyutikun. Dan hendaklah para wanita itu berdiam diri di rumahnya. Karena sesungguhnya kebaikan mereka ada di rumahnya. Ada beberapa wanita datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ingin ini curhat istilahnya, mencurahkan seluruh hati mereka di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, para laki-laki itu subhanallah pahalanya banyak. Mereka bisa pergi haji tanpa mahram, mereka bisa jihad, mereka melaksanakan sholat berjemaah 5 waktu di masjid dan amal-amal mulia yang lainnya disebutkan oleh para sahabat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam terdiam. Lalu beliau mengatakan,
Sesungguhnya seorang wanita, diamnya dia di rumah, dia mengurus daripada anak dari suaminya, dia mengurus rumah tangga suaminya, maka sesungguhnya pahalanya sama dengan laki-laki yang pergi berjihad, laki-laki yang pergi haji, laki-laki yang pergi sholat berjamaah di masjid. Pahalanya sama, Pak. Mereka datang ke hadapan Nabi mengeluhkan, iri mereka dengan pahala dan keutamaan yang didapatkan oleh seorang laki-laki. Tapi ternyata jawaban dari Nabi SAW jauh lebih menggembirakan hati mereka. Pahalanya sama. Makanya wanita itu sholatnya mereka di mana, Pak? Di rumah mereka. Sholat mereka di rumah mereka. Pahalanya sama dengan laki-laki yang pergi sholat berjamaah di masjid, sama. Bahkan pahala yang didapatkan oleh wanita itu mungkin lebih banyak. Ketika banyak para suami yang pengangguran, maka mereka bekerja di rumah para istri. Mereka mendapatkan pahala yang lebih. Baik. Di antaranya juga, para wanita itu hendaknya tidak tabarruj ketika mereka keluar dari rumah. Ini di antara cara agar bagaimana supaya menekan pintu fitnah bagi para lelaki. Agar bagaimana supaya para lelaki itu bisa menundukkan pandangannya, hendaknya para wanita itu keluar itu tidak boleh tabarruj. Apa artinya tabarruj, Pak? Berdandan. Itu tabarruj. Banyak wanita sekarang ini, sebagaimana dikatakan oleh penulis kitab Al-Fiqh ini, Al-Wajiz fil Fiqh dalam babun nikah. Beliau menukil ini perkataannya orang-orang Arab. Banyak para wanita itu kirdun fil bait wa ghazalatun fit tariq. Tahu antum artinya kirdun fil bait wa ghazalatun fit tariq? Kalau saya artikan ini memilukan, Pak. Ya. Banyak wanita itu, kalau dia keluar dia menghias dirinya seperti indahnya seekor rusa yang dengan ini tanduknya berada di tengah jalan. Begitu indah seekor rusa itu dengan tanduknya. Orang-orang akan takjub memandangnya. Seperti itulah wanita sekarang. Lebih banyak menghias diri untuk keluar rumahnya daripada dia harus menghias diri untuk suaminya. Sehingga dikatakan kirdun fil bait wa ghazalatun fit tariq. Kalau yang paham bahasa Arab ini tahu dia. Apa arti kirdun, Pak? Yang ada di Madapangga, di Tekasire itu loh. Ini bisa antum buka nih di kitab Al-Wajiz bab nikah. Di situ dinukil tentang hak istri kepada suami, hak suami terhadap istri. Maka seharusnya seorang wanita dan karakter ciri wanita salihah itu apa, Pak? Allati tasurruhu idza nazar. Yaitu seorang istri kalau dipandang oleh suaminya akan membahagiakan hati suaminya. Itu karakter istri yang salihah. Ya. Sekarang banyak orang ini wanita-wanita jauh lebih memilih untuk memilih pakaian yang terindah, belum gincunya, belum bedaknya, belum lipstiknya, belum yang lainnya. Memilih untuk menghias diri untuk laki-laki lain di luar rumah. Kenapa laki-laki ini si suaminya dia tidak berdandan di hadapannya? Justru disitulah dia mengumpulkan pundi-pundi pahala kebaikan itu. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Dan janganlah kalian wahai para wanita berdandan sebagaimana dandannya orang-orang jahiliyah. Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah, beliau itu enggak suka kalau derap kaki sandal istrinya itu didengar oleh tamunya. Bayangkan derap sandal kaki sandalnya itu loh. Au elis sandal re, ti cauna ringap dong kelai. Cukup dia saja yang mendengar. Sampai segitu cemburunya. Ndai ge lain kode sandana. Gitu. Enggak ada rasa cemburunya. Waliyadzubillah. Maka ini nasihat saya buat para wanita. Perhatikanlah hak-hak Allah Subhanahu wa taala pada diri anti. Perhatikan. Agar bagaimana para lelaki mereka tidak bebas mengumbar pandangan mereka ini dengan cara tadi. Yang pertama betah di rumah.
Yang kedua, menggunakan hijab yang syar'i. Kalaupun mereka harus keluar, maka hendaklah mereka tidak bertabarruj, yaitu berhias sebagaimana perhiasan orang-orang jahiliyah. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima. Ini azannya udah 2 kali saya dengar ini. Azan Isya udah 2 kali ini. Nanti yang ketiga mungkin saya selesai ini ceramah. Yang kelima. Lalu kapankah laki-laki boleh melihat pada wanita? Ini yang menjadi bagian dari pembahasan inti kita pada malam hari ini. Yang pertama, kapan seorang laki-laki boleh melihat pada wanita yang bukan mahramnya? 1, ketika dia ingin nazar, ketika dia ingin menikahi seorang wanita. Apa artinya nazar, Pak? Melihat. Yang dilihat apanya? Wajah dan kedua telapak tangan. Itu saja. Ada riwayat dari Imam Dawud Al-Zahiri beralaskan dengan dalil yang menyuruh untuk melihat wanita. Beliau mengatakan bahwasanya yang dimaksud melihat di dalam hadis ini yaitu melihat seluruh tubuhnya. Artinya disuruh telanjang. Ini ekstrim sekali ini pemahaman ini, Pak. Dan beliau ini termasuk imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kebanyakan jumhur para ulama mereka mengatakan yang dimaksud di sini adalah hanya memandang pada wajah. Karena pada wajah itulah letak sisi ketertarikan yang ada pada seorang wanita. Ada seorang laki-laki. Suatu ketika Nabi SAW duduk bersama Abu Hurairah radhiyallahu taala. Datang seorang laki-laki. Dia mengatakan, "Wahai Rasulullah, aku hendak menikah." Rasulullah bertanya, dengan wanita mana? Dengan wanita Ansar, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, "Fadhhab fanzur ilaiha fa inna fi ayunil ansari syai'a." Pergilah nazar kamu kepada wanita Ansar yang hendak engkau nikahi, karena sesungguhnya pada mata wanita Ansar itu ada sesuatu. Jadi mata daripada kaum wanita Ansar itu beda, ya. Maka disuruh oleh Nabi SAW, disuruh pergi untuk nazar. Boleh. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya dengan nazar ini akan mengokohkan cinta seorang suami kepada istri. Kan gak mungkin kita beli kucing dalam karung, Pak. Ya. Kucing ini warnanya apa? Ini kucing Bima apa kucing Anggora, kan seperti itu. Kemudian yang kedua, kapan seorang itu boleh melihat pada wanita yang bukan mahramnya? Yang kedua, ketika wanita ini pergi berobat. Ini yang harus kita pahami. Dan syaratnya juga harus diperhatikan. Yang pertama, kalau dia hendak berobat, maka hendaklah dia cari dulu dokter dari kalangan umat Islam, ini dokter muslim. Kenapa? Karena dokter muslim itu jauh lebih bisa menjaga wibawa seorang wanita muslimah, karena mereka seakidah. Beda dengan orang di luar Islam. Maka dianjurkan untuk mencari dokter itu yang muslim. Kemudian yang kedua, kalaupun tidak didapati dokter wanita yang ahli di bidang itu, maka baru boleh dia pergi ke dokter muslim yang laki-laki. Perhatikan, Pak. Kalau dia tidak mendapati dokter wanita yang ahli di bidang itu, maka dokter ini hanya melihat atau mendeteksi kira-kira apa penyakitnya dan letak sakitnya. Kemudian yang ketiga, ketika si wanita ini pergi berobat, harus ada apanya, Pak? Mahramnya. Harus ada mahramnya. Jadi nggak boleh dia pergi berobat sendiri. Meskipun di situ nantinya ada apa istilahnya, dokter-dokter itu punya apa? Bawahan, asisten. Meskipun dia punya asisten, karena dia itu bukan mahram dia. Ini yang kedua, Pak, ketika dia berobat. Kemudian yang ketiga, dalam rangka muamalah. Contoh,
Seperti sekarang ini mungkin belum ada tempat di kantor polisi itu, tempat pembuatan SIM yang ada hijabnya. Kalaupun petugasnya laki-laki, kalaupun udah ada petugas dari kalangan wanita, alhamdulillah, polisi wanita, alhamdulillah. Ya. Kalau dulu kan mungkin ini wanita itu seperti foto KTP, foto SIM dan seterusnya, maka ini tidak apa-apa. Ini masuk dalam ad-darurah, karena ini masuk dalam deretan muamalah, sesuatu yang dibutuhkan. Di antaranya juga sebagai saksi dalam sebuah transaksi. Boleh. Tidak mungkin hanya difoto ini hijabnya, tapi harus dilihatkan wajahnya. Ini dia di antara perkara yang membolehkan seorang laki-laki itu melihat pada wanita yang bukan mahramnya. Kemudian yang kedua, kalau pada wanita yang mahramnya, siapa saja yang boleh lihat dan apa saja yang boleh dilihat? Yang boleh dilihat dimaksud di sini adalah sebatas uruf, yaitu apa? Tangan sampai sikunya. Jadi ini terbuka. Kemudian lehernya dan rambutnya. Hanya itu saja yang boleh dilihat. Oleh siapa? Oleh mahramnya. Lalu siapa saja mahramnya? Disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nur ayat 31. Lihat di situ, Pak. Ya. Wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna. Satu, boleh dia menampakkan perhiasannya kepada suaminya. Ba'al, al-ba'al. Ba'al itu artinya suami. Jamaknya adalah bu'ul. Kemudian yang kedua, au abaihinna, yang kedua bapak mereka, bapak kandungnya. Kemudian yang ketiga, au abai bu'ulatihinna, mertua laki-lakinya. Ya. Mertua laki-laki. Kemudian yang keempat, au abnaihinna, atau anak-anak mereka, anak-anak laki-lakinya. Yang keberapa itu, Pak? 4. Yang kelima, au abnai bu'ulatihinna, atau anak laki-laki dari suaminya. Apa yang dimaksud dengan yang kelima ini? Anak tiri. Anak tiri. Dan kalaulah sekiranya dia ini bercerai dengan suami yang tadinya dia punya anak tiri, maka tidak boleh dia nikah dengan anak tirinya. Ini haram. Dia haram karena sebab. Ada haram karena nasab, ada haram karena sebab. Kemudian yang keenam, au ikhwanihin, atau saudara laki-lakinya, saudara kandung. Yang ketujuh, au bani ikhwanihinna, atau ponaan laki-lakinya, anak dari saudara ataupun saudari. Ini di sini adalah anaknya saudara. Abna'u ikhwanihinna. Kemudian yang keberapa? Yang kedelapan, au bani akhwatihinna, atau anak laki-laki dari saudari perempuannya. Itu ponaan dari anak dari adiknya. Ini ponaan. Kemudian yang kesembilan, au nisaihinna, yaitu wanita-wanita beriman. Yang dimaksud dengan au nisaihinna, yang dimaksud ayat ini adalah wanita-wanita dari kalangan kaum mukminin. Kalau wanita-wanita kufar, enggak boleh dia melihat auratnya kecuali wajah sama telapak tangannya. Yang ke-10, au ma malakat aymanihinna, atau budak-budaknya, hamba sahayanya. Hamba sahaya. Yang ke-11, awit tabi'ina ghairi ulil irbati minar rijal, yaitu bencong, banci, yang tidak punya gairah untuk itu. Ghairi ulil irbah, ini enggak punya birahi dia, ini bencong. Yang ke-11, yang ke-berapa? 12. At-tiflul ladzi lam yadhharu ala auratin nisa, yaitu anak-anak laki-laki yang belum paham tentang auratnya aurat wanita. Ini dia, Pak, 12 macam orang ini yang boleh melihat pada aurat wanita yang sifatnya uruf, yaitu adat, seperti rambut, ya, wajah, leher, kedua tangan sampai siku. Ini poin yang keberapa tadi? Yang kelima. Kemudian yang keenam. Di sini kita akan bacakan hadis
yang berbicara tentang keutamaan menundukkan pandangan. Nabi SAW bersabda, "Idmanu li sittan min anfusikum, adminu lakumul jannah, admanu lakumul jannah." Hendaknya kalian menjamin atas diri kalian itu untuk mampu menjaga 6 perkara, maka aku akan jamin pada kalian surga. Nah, kalau kita bisa menjaga 6 perkara ini, Nabi berjanji untuk kita surga. 1, nih, coba kita perhatikan baik-baik. Usduku fi idza hadatstum. Hendaknya kalian itu selalu benar ketika berbicara, jujur dalam bicara. Dan karakter dan ciri orang-orang munafik itu adalah idza haddatsa kadzaba. Kalau dia ngomong selalu dusta. Ini karakter orang-orang beriman, kalau dia berbicara dia selalu jujur. Ini yang pertama. Yang kedua, wa aufu idza wa'adtum. Hendaklah kalian penuhi janji-janji kalian. Ndai ge sempomporo insyaallah. Insyaallah bukan insyaallah ingin melaksanakan apa yang menjadi janjinya. Insyaallah dalam hatinya ada 2 pilihan. Seharusnya kata insyaallah itu ketika hatinya benar-benar azam untuk melakukan apa yang dia janjikan. Ndai ge kemoda-moda insyaallah, iya insyaallah. Padahal tipodan deh seperti itu. Sekadar mengucapkan insyaallah, ini enggak boleh seperti itu. Kalau memang enggak bisa, bilang enggak bisa. Oh saya enggak bisa. Yang namanya insyaallah itu, kalau kita mengatakan insyaallah kepada orang yang kita janji, pasti dia menaruh apa Pak? Harapan. Ini antum jadi PHP nanti, di PHP sama orang. Yang keberapa itu? Yang kedua. Yang ketiga, wa'addu idza tumintum. Apabila Anda diberikan amanah, maka tunaikanlah dengan baik. Baik Anda itu sebagai seorang pegawai, seorang apapun. Mestinya dia harus amanah di dalam menyampaikan amanah atau menunaikan amanah ketika dia dikasih tanggung jawab. Yang keempat, wahfazu furujakum. Nah, hendaknya kalian menjaga kemaluan-kemaluan kalian. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang orang-orang dijanjikan atas mereka surga. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanihim fa innahum ghairu malumin. Yaitu orang-orang menjaga kemaluannya kecuali kepada istri-istrinya dan budak-budak wanitanya, maka pada yang demikian itu tidak tercela. Famani bataga wara'a dzalika faulaika humul adun. Dan barang siapa yang mencari selain istri dan budak-budak wanitanya, artinya dia melampiaskan syahwatnya kepada selain dari 2 wanita ini, maka sungguh dia telah melampaui batas. Di antaranya apa, Pak? 1, zina. Yang kedua apa? Istimna. Tahu istimna? Mengeluarkan air mani dengan tangan, yaitu onani. Ini haram dalam Islam, enggak boleh. Yang ketiga apa? Liwat, homo, lesbi. Yang keempat, bersetubuh dengan hewan. Nggak ada seperti itu. Kata Nabi SAW, barang siapa yang kalian dapati ada manusia yang bersetubuh dengan hewan, potonglah leher kedua-duanya. Artinya dibunuh kedua-duanya. Kalaulah kambing yang dia lakukan seperti itu, dipotong kambingnya, najis, kotor. Subhanallah. Kalau kalian menemukan laki-laki yang melakukan amal kaumnya Lut, maka lempar dia dari atas gunung. Kedua-duanya lempar sampai mati. Setelah dilempar dari gunung, dilempar lagi pakai batu. Ini sungguh menghinakan. Itu dia di antara hal-hal atau seorang ketika dia melampiaskan syahwatnya kepada selain istri dan budak wanitanya. Kemudian yang kelima, di antara orang-orang dijanjikan surga oleh Nabi, wa guddu absarakum. Hendaklah kalian menjaga daripada pandangan kalian. Kemudian yang keenam adalah wa kuffu aydiyakum. Hendaknya kalian menjaga tangan-tangan kalian dari menyakiti kaum muslimin yang lainnya. Ini mungkin yang bisa kita bahas yang berkaitan dengan poin yang ke-43 ini. Semoga ilmu ini menjadi ilmu yang barokah atas kita semuanya dan bermanfaat untuk kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihatnya pada yang sudah ikut ngaji. Kita sudah nasihatkan masalah melaksanakan tahlilan, tidak ada contohnya dari Nabi. Yaitu tahlilan kematian 1 hari sampai 44 hari. Hingga 1 tahun. Mereka beralasan karena tidak enak sama warga. Ini. Bahasa tidak enak inilah yang dilakukan oleh Abu Thalib. Abu Thalib itu alasannya itu satu, tidak enak sama warga. Enggak enak sama warga gitu. Saya yakin bahwasanya apa yang dibawa oleh Muhammad itu hak. Itu katanya Abu Thalib itu. Tapi saya karena enggak enak sama warga, ya saya pilih agama bapak saya Abdul Muthalib. Akhirnya mati dalam keadaan kafir. Allah Ta'ala berfirman, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau Anda itu mentaati kebanyakan manusia ini, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Itu. Apa-apa ada perasaan saya sama tetangga ini. Kalau perasaan terus, sampai kapan antum mau perasaan? Sampai mati. Waliyadzubillah. Ya. Apa antum enggak punya alasan yang sifatnya syar'i? Coba dong antum itu punya alasan yang sifatnya syar'i. Loh bagaimana kita kan hidup bertetangga betul? Mengapa antum yang tidak menyampaikan? Coba biasakan gitu. Untuk berusaha untuk tidak menghadiri acara-acara seperti itu. Kalau kita mendengarkan kebanyakan omongan manusia, apa kata orang, Goyatun nasi la tudrak. Mendapatkan keridhaan manusia itu sebuah usaha yang tidak mungkin kita raih. Orang yang cerdas itu adalah mereka yang mencari keridhaan Allah meskipun manusia seluruhnya murka pada dirinya. Itu orang yang cerdas. Orang yang tidak baik itu adalah orang yang mengharapkan keridhaan manusia, tapi Allah itu murka pada dirinya. Kita ini butuh ridhonya siapa sih Pak? Mengharapkan ridho siapa Pak? Ridhonya Allah. Jujur ya, saya juga sering digitukan dulu, tapi karena sering nggak datang, akhirnya nggak pernah diundang. Gitu. Alhamdulillah, gitu kan. Setiap acara nikah misalnya, saya paling pergi itu pas akad. Kalau udah resepsi, ya udah yang namanya adanya musik, ya udah jangan pergi. Orang taunya kita itu hadir di acara akad dari dulu sampai sekarang. Ya alhamdulillah kan gitu Pak. Biasakan hal-hal yang sifatnya positif seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup majelis dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.